Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi bertemu lagi dengan saya Ustadz Agung yang akan memberikan materi pada video kali ini. Bagaimana kabar anak-anak yang soleh dan soleha pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa. Sikap berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 4, yaitu berbagai jenis pekerjaan. Kemudian kita akan belajar di subtema 1, yaitu mengenai jenis-jenis pekerjaan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui gambar dan bentuk 3 dimensi. Kemudian, yang kedua, mengetahui simbol dari Pancasila. Dan yang ketiga, memahami contoh cerita fiksi. Sekarang, simak cerita berikut. Di mana ceritanya yaitu, pada suatu hari, ayam dan bebek saling bertengkar di depan rumah angsa dengan masalah kebersihan lingkungan. Aku bilang, kita sebaiknya sadar lingkungan. Jika ada wisatawan yang membuang sampah sembarangan, usir saja, kata ayam. Bebek berkata, katakan saja kamu malas kerja bakti. Kita tidak bisa mengusir wisatawan. Mereka merupakan sumber pendapatan daerah kita. Kemudian sang ayam pun menjawab, tak bisa, kita akan melakukan ujian, jadi tidak sempat untuk melakukan kerja bakti. Kemudian sang bebek pun menjawab, kamu sok rajin, kamu saja menyontek, katakan saja kamu ingin main komputer. Kemudian sang angsa pun datang dan bertanya kepada mereka, ada apa ini ribut-ribut di depan rumah saya? Setelah sang angsa bertanya kepada bebek dan ayam, kemudian ayam dan bebek pun menjelaskan mengenai permasalahan yang sedang mereka perdebatkan. Setelah sang angsa mendengarkan penjelasan dari ayam dan bebek, kemudian sang angsa pun berbicara. Sudahlah, hidup itu pilihan kok. Kalau masalah itu saja kalian bertengkar, bagaimana bila besar nanti? Sudah, kita adakan musyawarah saja. Tidak baik bertengkar. Nanti, bila ada yang kurang setuju, bisa menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Akhirnya, musyawarah pun diadakan. Dan rata-rata warga beranggapan sama seperti apa yang dikatakan oleh bebek. Dan akhirnya mereka tetap akan melakukan kerja bakti. Kemudian sang ayam pun sadar tentang apa yang dilakukan itu salah dan kemudian meminta maaf kepada bebek. Nah, itu tadi adalah sebuah contoh cerita fiksi dari materi yang telah kalian pelajari kemarin. Jadi bagaimana anak-anak? Sudah paham semua tentang cerita fiksi? Dari cerita fiksi di awal tadi, itu berkaitan dengan Pancasila, terutama pada sila keempat, yaitu tentang musyawarah. Jadi anak-anak, apakah kalian mengetahui mengapa pada sila keempat itu dilambangkan dengan kepala banteng? Jadi, pada sila keempat mengapa dilambangkan dengan banteng? Dikarenakan banteng merupakan hewan yang bersifat sosial atau hewan yang suka berkumpul. Jadi anak-anak, contoh lain dari kegiatan musyawarah adalah misalnya kita akan menentukan ketua kelas di dalam kelas kita. Nah, di situ nanti kita akan melakukan musyawarah bersama untuk menentukan siapa dari teman kita atau teman kalian yang akan dipilih untuk menjadi ketua kelas nantinya. Seperti itu contoh lain dari kegiatan musyawarah. Apakah kalian tahu anak-anak tentang gambar 3 dimensi? Ya, tepat sekali jawabannya. Gambar 3 dimensi merupakan sebuah karya hasil imajinasi seseorang atau juga bisa berdasarkan dari objek secara langsung.
di mana gambar 3 dimensi ini memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian, gambar 3 dimensi ini dapat dikatakan dia lebih nyata atau lebih sama seperti dengan objek yang digambar. Nah, jadi itulah tadi pengertian dari gambar 3 dimensi. Sekarang, kita akan masuk pada teknik menggambar 3 dimensi. Jadi anak-anak, teknik menggambar 3 dimensi itu yang pertama, buat sebuah sketsa sesuai selera kalian tentang apa yang ingin kalian buat. Kemudian, yang kedua, perjelas gambar sketsa yang telah dibuat pada awal tadi. Kemudian, yang ketiga, tambahkan sisik agar gambar terlihat lebih hidup. Yang keempat, berikan efek bayangan pada gambar yang telah kalian buat. Dan yang terakhir, kemudian potong bagian background gambar menggunakan cutter hingga yang tertinggal hanya gambar yang kalian buat saja. Berikut ini adalah beberapa contoh gambar 3 dimensi yang dapat kalian lihat dan kalian bisa mempraktekkan nantinya untuk membuat gambar 3 dimensi seperti pada gambar atau kalian mencoba untuk membuat gambar yang lain. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kita tadi telah mempelajari tentang cerita fiksi. Yang kedua, kita telah belajar Pancasila dan simbolnya. Kemudian yang terakhir, kita telah belajar mengenai gambar 3 dimensi. Jadi, ukrawi dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki mereka yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silahkan angkat kedua tangan, tundukkan kepala, dan pejamkan mata. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, dan jika keluar rumah, tetap waspada dan tetap menggunakan masker.